Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nurmala Eka Dewi, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, dengan NIM 250109114977. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri Bonorejo 6, Kota Malang, kelas 3 dengan materi Ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas dimimpin untuk berdoanya. Jika berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisa duduk kembali. Kita membaca Asmaul Husna, dilanjut untuk membaca surat-surat pendek ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Majid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Surat-surat pendek dari Quran surat An-Nas terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan Allahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna min nasina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa dan sehat pikiran. Allahu Akbar. Yes. Ulangi lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa
badan sehat, pikiran cerdas. Allahu Akbar. Yes. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Masuk semuanya? Masuk. Alhamdulillah. Nah, Bu Nurmala mau mengingatkan pelajaran minggu kemarin tentang apa? Ayo, tentang iman ya. Ada yang tahu iman itu apa? Via apa iman? Iman itu artinya percaya, percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Terus rukun iman ada berapa? Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Terus yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul Allah. Terus yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar Allah. Terus Bu Nurmala mau tanya, iman kepada kitab-kitab Allah itu tadi yang kalian sebutkan itu termasuk rukun iman yang keberapa? Urutan keberapa? Ayo, 3. Urutan ketiga dalam rukun iman itu. Nah, terus bayangkan seumpama kalian ke hutan mencari harta karun tapi tidak ada petanya. Bagaimana? Kalian apa yang terjadi? Kalian akan tersesat. Nah, sama kayak kitab Allah. Allah menurunkan kitab Allah itu sebagai peta, sebagai petunjuk agar kita tidak tersesat. Malah ada satu lagu nyanyian tentang kitab-kitab Allah. Bisa? Sekarang sambil tepuk-tepuk. Ayo. 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah ada 4. Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Beri tepuk tangan. Bisa duduk kembali. Videonya apa? Mari kita tonton bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya. Syamil, ada apa? Dok, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Dok. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Katakan Nadia yang sekarang Nah, sudah selesai dari video yang tadi. Itu membahas tentang apa? Tentang kitab-kitab Allah. Ada berapa jumlahnya kitab Allah? Ada
Saatnya istirahat. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Terus ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kita hari ini mau mempelajari 4 komponen. Ada pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, ada nama-nama kitab Allah, ada penerapan beriman kepada kitab-kitab Allah, dan ada yang terakhir, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, Allah memberikan pedoman hidup itu kepada manusia agar apa? Allah memberikan pedoman hidup kepada manusia agar selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, pedoman hidup yang diberikan Allah itu berupa wahyu. Ada 2 macam wahyu yang diturunkan oleh Allah, berbentuk kitab dan ada yang berbentuk suhuf. Kitab, kalau suhuf itu lembaran-lembaran. Nah, kalau kitab itu yang berbentuk buku. Gitu. Terus pengertian iman kepada Allah. Iman kepada kitab Allah itu artinya meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul Allah. Nah, kitab-kitab tersebut berisi pedoman yang disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, kenapa sih Bu kok Al-Quran ditaruh di belakang, kok nggak di depan aja? Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Kenapa? Ada yang tahu? Karena Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Makanya Allah menurunkan kitab Al-Quran itu di yang terakhir. Nah, ini firman Allah ayat Quran surat Al-Maidah ayat 48. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, yang terakhir ada Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Nah, pada abad keberapa diturunkannya? Diturunkan pada abad ke-6 Masehi di kota Mekah dan kota Madinah. Nah, ini diturunkannya itu secara berangsur-angsur, nggak langsung turun semuanya berbentuk Al-Quran, tapi apa? Berangsur-angsur selama berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, Al-Quran ini ditujukan sebagai petunjuk umat Islam hingga akhir zaman. Nah, Al-Quran menjadi penyempurna dan pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini kenapa kok ditaruh di akhir? Karena Al-Quran ini menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, tadi di kitab apa tadi? Yang awal di kitab Taurat ada 10 firman ya. Terus ada yang tentang peringatan, zikir, pengajaran dan hikmah ya. Di Al-Quran pun juga ada, ya kan? Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah itu dengan apa sih, Bu Nur? Dengan apa? Yang pertama, meyakini adanya kitab-kitab Allah yang berjumlah 4. Jadi kita ini cuman disuruh untuk meyakini bahwa Allah itu menurunkan kitab yang berjumlah 4 itu tadi. Nah, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut berasal dari Allah. Terus yang ketiga ada menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tahu bahwa Allah itu maha besar, bisa menurunkan kitab yang berjumlah 4 itu tadi yang wajib kita imani. Terus di sini ada semangat beribadah dan beramal soleh karena mengetahui hukum yang ditetapkan oleh Allah dan dapat belajar dari kisah-kisah orang soleh untuk diteladani. Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Tadi
Bu Nurmala tanya sekali lagi sambil mengingat-ingat, iman artinya apa? Iman artinya percaya. Kalau rukun iman ketiga itu apa? Iman kepada siapa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah berjumlah berapa? Ada apa saja? Zabur, Injil, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Di sini ada tugas kelompok dan juga ada tugas individu, ya kan? Nah, kalau tugas kelompoknya nanti Bu Nurmala mau bagi satu kelompok terdiri dari 3 orang, ya. Terdiri dari 3 orang. Nah, Bu Nurmala jelaskan dulu tugas kelompoknya. Di sini ada ayo berpetualang. Kelihatan? Ayo berpetualang. Nah, nanti setiap kelompok dapat berapa lembar ini? 3 lembar. 3 lembar tugas kelompok. Nanti yang ini Bu Nurmala kasih kertas. Silakan kalian gunting dan kalian tempel, ya. Kalian gunting terus kalian tempel ada petunjuknya. Contohnya ini, kitab suci yang berisi pedoman hidup dan hukum-hukum Allah diturunkan kepada Nabi Musa. Yaitu kitab apa? Di sini nanti ditempel di sampingnya, ya. Nah, paham? Ini paham? Paham. Terus yang kedua, ada pesan penting dari kitabku. Nah, di setiap kotak komik di bawah gambarlah atau tuliskan satu adegan atau pesan penting yang kamu pahami dari setiap kitab Allah. Gunakan balon dialog atau narasi untuk menjelaskan pesannya. Ada 4 kitab. Di sini nanti isi pokoknya yang ada di kitab-kitab itu tadi. Kalau Al-Quran tadi isi pokoknya apa? Terus Injil membahas tentang apa di kitab Injil. Terus Taurat juga, ya. Paham? Terus ada petualangan kitab Allah. Nah, bersiaplah untuk melempar dadu, pecahkan soal iman kepada kitab Allah dan raih kemenangannya. Nanti Bu Nurmala kasih dadu. Soalnya ini nanti kalian tulis di kertas yang Bu Nurmala bagi sama beserta dengan jawabannya, ya. Sudah paham dari sini? Sekarang tugas individunya. Nah, tebak kitab Allah. Contohnya, baca setiap petunjuk di bawah ini baik-baik. Isilah kotak kosong dengan nama kitab Allah yang paling tepat. Nah, nomor 1, aku adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa. Namaku artinya kabar gembira atau berita baik. Siapakah aku? Nah, nanti ditulis di bawahnya. Dari sini paham? Malah mau bagi kelompoknya terlebih dahulu, ya. Dimulai dari Amira terlebih dahulu. Silakan maju ke depan untuk menyepin kelompoknya. Klik. Kelompok 1. Selanjutnya Kenzo. Sini, ini. Diklik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan yang kelompok 1 tetap. Kelompok 2 di sini. Siapa yang kelompok 2 di sini? Kelompok 3 di sini. Bio geser. Kelompok 4 di sini. Kalau sudah, Bu Nurmala mau membagi kelompoknya. Tugas kelompoknya. Yang
yang ada covernya ini tugas individu. Sudah dapat semua? Sudah. Untuk ayo berpetualang, ini nanti digunting, setelah itu nanti ditempel yang di yang kertas kosong yang bernorma kasih. Ya. Dikasih, jangan lupa dikasih. Ya. Jangan lupa dikasih. Saatnya jam 4:05. It's time to begin the first lesson. Jangan lupa dikasih namanya sendiri sama kelas, nomor absen ya. Terus yang satunya nama kelompok dan kelompok berapa. Ya. Kan di sini Bu Nurmala kasih 2 kertas kosong. Satunya buat tugas individu. Satunya buat tugas individu, satunya buat tugas kelompok buat menempel. Ya. Menempel itu tadi. Sudah paham? Bu Nurmala kasih waktu 30 menit cukup? Untuk tugas kelompok sama tugas mandiri 30 menit cukup. 15 menit buat mengerjakan kelompok, 15 menit buat mengerjakan individu. Silakan dikerjakan terlebih dahulu yang tugas kelompoknya. Boleh dikerjakan terlebih dahulu? Kalau ada yang tidak paham, boleh acungkan tangan, ya. Ayo, ada yang mengerjakan apa, ada yang menempel. Sudah selesai? Sudah selesai, Bu Nurmala minta satu kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Siapa? Kelompok 3. Ayo, bisa maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Siapa yang mau baca satu-satu dulu? Apa dulu? Baca ini kitab apa? Kitab suci terakhir dan paling suci yang paling sempurna. Diberikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Apa kitab apa? Kitab Al-Quran. Yang lain kitab Al-Quran? Ya, terus Kafi. Diturunkan kepada Nabi Isa kitab apa? Kitab Injil. Betul. Terus? Kitab yang
Kitab apa yang isinya ajaran kasih sayang? Kitab apa? Kelompok 2. Kitab apa? Ada yang tahu kelompok lain kitab apa yang mengajarkan kasih sayang? Kitab Al-Quran mengajarkan tentang kasih sayang. Lanjut. 6. Siapa yang menerima kitab Injil? Nabi Isa. Nabi Isa, benar apa salah? Yang menerima kitab Injil? Lanjut. Berapa? Dari sini. Tertawa bersama, silakan tertawa bersama-sama. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kalau sudah selesai semuanya, nanti bisa tugas kelompoknya bisa ditempel di dinding kelas ya. Bisa ditempel di dinding kelas. Nah, sebelum terima kasih karena kalian sudah mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, tidak ramai ya. Baik, terima kasih. Nah, sebelum tutup, mau tanya sekali lagi, siapa tahu nanti kalian ada yang lupa. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Terakhir, iman kepada qada dan qadar. Iman itu artinya apa? Percaya atau yakin. Terus kitab Allah diturunkan ada berapa? Yang kita yakini ada 4. Apa saja? Injil, Al-Quran. Sebelum Guru mengakhiri, untuk malah ada tugas evaluasi yang harus kalian kerjakan di rumah. Ya, sudah Guru malah kasih kuis. Guru malah kirim grup WA kalian, nanti bisa dikerjakan di rumah kuisnya ya. Nah, terus Guru